Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anir Hafiz Ramadan, NIM 2205040098. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis mengenai hukum perdata. Untuk soal yang pertama, pengakuan subjek hukum manusia dalam BW. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak serta kewajiban. Sejak di dalam kandungan, manusia telah memiliki hak, namun hanya orang dewasa saja yang bisa melakukan perbuatan hukum. Kemudian soal yang kedua, jelaskan teori fiksi dan teori organ terkait badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Menurut teori fiksi, cuman manusia yang bisa menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum itu hanyalah fiksi. Maksudnya sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Badan hukum itu semata-mata buatan negara, jadi ada subjek lain tetapi wujudnya tidak. Dengan ini syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seseorang manusia terang benderang tidak ada pada badan-badan hukum. Akan tetapi badan hukum boleh dianggap seolah-olah seorang manusia. Kemudian mengenai teori organ. Badan hukum adalah organ seperti halnya manusia yang menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat menyatakan kehendak melalui alat-alat perlengkapan yang ada padanya. Oleh karena itu, alat-alat berupa orang-orang manusia juga maka sudah selayaknya syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia itu dapat dipenuhi juga oleh badan hukum. Kemudian soal yang ketiga, perbedaan sistem pengaturan buku kedua dan ketiga di dalam BW. Buku kedua ini mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam arti yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh seseorang. Sedangkan maksud dari hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Kemudian buku ketiga itu mengenai tentang perikatan. Maksud dari kata perikatan ini lebih luas daripada kata perjanjian. Perikatan ada yang bersumber dari perjanjian, namun ada pula yang bersumber dari suatu perbuatan hukum, baik perbuatan hukum yang melanggar hukum maupun yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan. Buku ketiga mengenai perikatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Kemudian soal keempat, jelaskan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pertama itu tujuan perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian yang ketiga, asas monogami. Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Monogami dalam Undang-Undang Perkawinan ini bersifat relatif karena kembali lagi ke dalam hukum agamanya masing-masing. Terakhir, hak dan kedudukan suami istri yang seimbang. Menurut pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menempatkan hak dan kedudukan suami istri ini seimbang, di mana masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kemudian soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan benda dan hak kebendaan? Di dalam pasal 499 menurut KUHP Perdata, pengertian benda ini merupakan segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, yang dapat menjadi objek hak milik dapat berupa barang dan dapat pula berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain. Contoh benda yang berwujud itu seperti kendaraan bermotor, tanah, dan juga yang lain-lain. Sedangkan benda yang tidak berwujud itu seperti hak cipta, paten, yang tidak teratur oleh KUHP Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sedangkan hak kebendaan itu adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan terhadap siapapun. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu. Kemudian soal yang keenam, jelaskan sumber perikatan dalam BW. Sumber perikatan yang ada dalam pasal 1233 KUHP Perdata
itu berbunyi tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Berdasar ketentuannya itu ada dua sumber perikatan, yaitu pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, yang kedua perikatan yang lahir dari undang-undang. Persetujuan atau perjanjian adalah suatu peristiwa yang dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan. Kemudian dengan perikatan dengan itu perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya. Kemudian sumber yang lain dari suatu perikatan itu adalah undang-undang. Sumber ini dapat dibedakan lagi menjadi undang-undang saja atau semata-mata serta undang-undang yang berhubungan dengan akibat perbuatan manusia. Kemudian soal yang ketujuh, dijelaskan wujud prestasi dalam BW dan dasar hukumnya. Prestasi menurut ketentuan pasal 1234 KUHP Perdata adalah setiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu. Wujud prestasi ini memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, dan kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab baik dengan jaminan harta atau pertanggungjawaban di muka hukum. Prestasi dilakukan agar tercapai tujuan dari perikatan. Kemudian soal yang terakhir, jelaskan pengertian perjanjian dalam BW dan dasar hukumnya. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya. Layaknya mengikat suatu undang-undang. Dasar hukum perjanjian ini diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Baiklah, mungkin sekian saja video mengenai jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.